Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ika Rosanti, NPM 193200038, kelas 3A Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Atip Nurwayuni MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi manajemen kelas. Apa saja sih fungsi manajemen kelas? Fungsi-fungsi manajemen kelas meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan berpikir atau main untuk menetapkan tujuan. Perencanaan pembelajaran adalah upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan harus dimiliki oleh peserta didik. 2. Pengorganisasian. Perencanaan dan pengorganisasian pengajaran memegang peran penting dalam keefektifan kelas. Pengorganisasian pengajaran yang diterapkan di sekolah harus memperhatikan faktor perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. 3. Menggerakkan. Menggerakkan adalah tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. 4. Memberikan arahan. Memberikan arahan dalam konteks manajemen kelas adalah usaha seorang guru dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswa agar terhindar dari hambatan dalam belajar. 5. Pengkoordinasian. Melakukan koordinasi dalam konteks manajemen kelas berarti mengatur baik-baik kegiatan pembelajaran supaya dalam praktiknya dapat terarah dengan baik. 6. Pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Siapa saja sih yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas? Melaksanakan fungsi manajemen kelas menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pendidikan dan proses pembelajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsi manajemen. Guru bertanggung jawab mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam berbagai program kegiatan yang ada di kelas. Mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek manajemen kelas. Permasalahan apa sih yang timbul dalam manajemen kelas? Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas yaitu 1. Masalah individu. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku yaitu pola perilaku mencari perhatian, pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan, pola perilaku menunjukkan balas dendam, peragaan ketidakmampuan. 2. Masalah kelompok. Dalam masalah kelompok ada 7 masalah dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kekompakan, kesulitan mengikuti peraturan kelompok, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, kurangnya semangat, tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan. 1. Pendekatan kekuasaan. Cara pandang guru yang meyakini bahwa kelas yang kondusif dapat dibentuk melalui berbagai upaya penegakan aturan-aturan di dalam kelas yang dapat menjadikan peserta didiknya memiliki kedisiplinan diri. 2. Pendekatan ancaman. Cara pandang guru bahwa perbuatan mengancam dapat dijadikan sebagai metode atau cara untuk menciptakan kelas yang kondusif. Ancaman yang dilakukan guru bisa berbentuk melarang. 3. Pendekatan kebebasan. Cara pandang guru yang menyatakan bahwa kondisi kelas yang kondusif dapat dicapai jika guru sebagai seorang manajer di kelas memberikan keleluasaan kepada semua peserta didiknya untuk bergerak bebas di dalam kelas.
4. Pendekatan resep. Keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas. Pendekatan resep dapat terwujud dalam berbagai aturan-aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama. 5. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik. Pendekatan ini mengajarkan tingkah laku guru dalam mengajar dapat mencegah atau menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. 6. Pendekatan pengubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas di sini diartikan sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru ialah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. 7. Pendekatan sosio-emosional. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. 8. Pendekatan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. 9. Pendekatan pluralistik. Pada pendekatan ini, pengelolaan kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses interaksi edukatif dan efisien. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.